Lautan yang luas dan dalam menyimpan kehidupan yang penuh misteri dan keindahan. Di dalamnya, terdapat berbagai macam makhluk menjalani siklus hidup yang penuh tantangan. Salah satu makhluk yang memikat perhatian manusia selama berabad-abad adalah penyu laut. Dengan cangkang pelindungnya yang unik dan perjalanan hidup yang menakjubkan, penyu laut memainkan peran penting dalam keberlanjutan ekosistem laut. Dalam video ini, kita akan memasuki dunia yang luas dan misterius dari penyu laut, menjelajahi siklus hidup mereka yang menarik dan peran penting yang mereka mainkan dalam menjaga keseimbangan ekosistem lautan. Dari pantai tempat mereka menetas hingga perairan dalam yang mereka huni, penyu laut memiliki kisah yang luar biasa untuk diceritakan. Kita akan melihat bagaimana betina penyu dengan cermat memilih tempat bertelur, menguburkan telur-telurnya dengan hati-hati di bawah pasir pantai yang hangat, dan mengikuti perjalanan penuh risiko tukik-tukik yang baru menetas saat mereka berusaha mencapai laut terbuka, menghindari predator dan tantangan alam. Sebelum lanjut ke pembahasan, dukung channel Anak Ajaib agar semakin berkembang dengan cara subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Penyu laut adalah reptil laut yang telah menghuni bumi jauh sebelum manusia muncul. Ada 7 spesies penyu laut yang dikenal, masing-masing dengan ciri khas dan peran ekologisnya sendiri. Beberapa spesies terkenal termasuk penyu hijau, penyu sisik, dan penyu belimbing yang merupakan spesies terbesar di antara mereka. Penyu laut adalah herbivora, yang berarti mereka memakan alga dan tanaman laut kecil. Dengan mengontrol populasi alga dan hewan laut kecil, penyu membantu menjaga keseimbangan ekosistem laut dan mencegah pertumbuhan berlebihan dari organisme-organisme ini yang dapat mengganggu lingkungan. Penyu laut secara tidak langsung membantu dalam penyebaran biji-biji tanaman laut. Ketika mereka memakan alga dan tanaman laut, mereka juga mengonsumsi biji-biji yang ada di dalamnya. Biji-biji ini kemudian dikeluarkan dalam tinja mereka di tempat-tempat berbeda di lautan, membantu menyebarluaskan tanaman laut dan menghasilkan keragaman hayati. Penyu laut menjadi makanan bagi beberapa predator laut, seperti hiu dan buaya laut. Kehadiran penyu laut dalam rantai makanan laut membantu menjaga populasi predator ini dalam keseimbangan, sehingga mencegah efek domino pada ekosistem. Kehadiran penyu laut dalam ekosistem laut juga dapat mempengaruhi sirkulasi nutrien. Ketika mereka memakan alga dan tanaman laut, mereka mengubah struktur komunitas mikroorganisme di laut. Ini, pada gilirannya, dapat mempengaruhi sirkulasi nutrien dalam ekosistem laut yang lebih luas. Kesehatan populasi penyu laut dapat menjadi indikator kesehatan umum laut. Penyu yang sehat dan berlimpah menunjukkan ekosistem laut yang seimbang dan berfungsi dengan baik. Sebaliknya, penurunan populasi penyu laut dapat mengindikasikan masalah dalam ekosistem yang perlu ditangani. Ketidakseimbangan atau penurunan populasi penyu laut dapat memiliki efek yang luas pada ekosistem laut. Siklus hidup penyu laut dimulai ketika betina penyu kembali ke pantai tempat mereka sendiri menetas. Pantai nesting yang dipilih biasanya sangat khas dan bergantung pada spesies penyu. Betina mencari lokasi yang cocok di pantai untuk menggali lubang dan bertelur. Mereka meletakkan beberapa telur,
Jumlahnya bervariasi tergantung pada spesies, kemudian menutupinya dengan pasir untuk melindungi telur-telur dari predator dan elemen alam. Telur-telur penyu di dalam pasir perlahan-lahan menjalani proses pengeraman. Suhu pasir akan mempengaruhi jenis kelamin tukik yang akan menetas. Proses ini berlangsung selama beberapa minggu hingga beberapa bulan, tergantung pada suhu lingkungan. Setelah mencapai tahap tertentu dalam pengeraman, tukik-tukik, bayi penyu yang baru menetas, mulai memecahkan cangkang telur. Mereka bergerak bersama-sama ke permukaan pasir dan mencapai permukaan laut. Pada saat ini, mereka sangat rentan terhadap predator dan perubahan lingkungan. Begitu mencapai laut, tukik-tukik memulai perjalanan pertama mereka menuju perairan laut terbuka. Ini adalah tahap yang penuh risiko, karena tukik-tukik harus menghindari pemangsa sambil berenang menuju habitat laut mereka. Hanya sebagian kecil dari tukik-tukik yang bertahan hidup selama perjalanan ini. Setelah mencapai habitat laut, tukik-tukik mulai makan dan tumbuh. Mereka bermigrasi menuju habitat yang lebih dalam di lautan, mencari makanan seperti alga, krustasea, dan hewan laut kecil lainnya. Mereka akan tumbuh selama beberapa tahun, dan dalam beberapa spesies, tukik-tukik ini mungkin menghabiskan beberapa dekade di habitat laut sebelum kembali ke pantai untuk bertelur. Setelah mencapai ukuran dan kematangan seksual tertentu, penyu betina akan kembali ke pantai tempat mereka menetas untuk bertelur. Siklus ini kemudian berulang, dengan penyu dewasa betina memainkan peran penting dalam reproduksi dan kelangsungan hidup spesies. Siklus hidup penyu laut adalah contoh yang menakjubkan tentang perjuangan dan ketahanan dalam dunia alam liar. Perjalanan dari telur-telur yang rapuh hingga menjadi penyu dewasa yang tangguh adalah bagian penting dari kisah keberlanjutan ekosistem laut. Penyu laut memainkan peran penting dalam ekosistem laut. Mereka adalah pemakan alga dan makhluk laut lainnya seperti ubur-ubur dan spons, menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, penyu juga membantu dalam distribusi biji-biji tanaman laut yang mereka makan, sehingga mempengaruhi pertumbuhan tanaman laut dan ekosistem bawah air. Sayangnya, penyu laut saat ini menghadapi berbagai ancaman serius. Salah satunya adalah hilangnya habitat pantai nesting akibat pembangunan pesisir dan pariwisata yang tidak terkendali. Selain itu, pencemaran laut, perubahan iklim, perburuan liar, dan tangkapan samping oleh industri perikanan juga menjadi ancaman serius terhadap kelangsungan hidup penyu laut. Banyak organisasi dan pemerintah telah berusaha untuk melindungi penyu laut. Upaya konservasi meliputi perlindungan habitat pantai nesting, pendidikan masyarakat, pengurangan limbah plastik, dan pengaturan tangkapan ikan yang lebih berkelanjutan. Pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan ekologi penyu dan kerjasama global diperlukan untuk menjaga agar keindahan dan keberagaman penyu laut terus ada bagi generasi mendatang.